Halo warga sipil sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ketika Amerika menyatakan atau mendukung resmi Israel, maka banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah sambil teriak-teriak. Israel dibela oleh Amerika karena apa? Karena seiman, karena sejarah masa lalu, dan lain sebagainya. Ada jawaban-jawaban yang tidak masuk akal, tapi jawaban yang paling sering mereka lontarkan itu seiman atau seagama. Saya pribadi tidak menerima jawaban seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu sendiri bahwa Amerika itu bukan negara si paling beragama, bukan negara yang mabok agama, bukan. Amerika itu ya, kalau boleh jujur, berdasarkan data riset dari Pew Research, hanya kurang lebih 55% orang yang menyatakan dirinya resmi beragama. Dan sisanya kurang lebih daripada 45% menyatakan dirinya tidak beragama, tidak peduli dengan agama. Ada yang free thinker, ada yang agnostik, ada yang ateis. Ya, kalau semuanya digabung, maka jumlahnya 45%. Jadi sekitar 55% mereka masih mengatakan dirinya beragama. Namun yang 55% ini dibagi dua lagi. Ada yang Kristen KTP, ada yang nggak pernah gereja, dan sisanya rajin gereja. Jadi dibagi dua. Hanya sekitar 25% yang di antara mereka yang rajin gereja. Sisanya enggak. Jadi itu artinya mayoritas masyarakat Amerika itu tidak peduli dengan agama. Apa bukti yang paling masuk akal? Bukti yang paling masuk akal itu di Amerika itu ya, gereja sudah dijadikan diskotik, sudah dijadikan warung makan dan lain sebagainya, restoran dan lain sebagainya. Ada banyak kok ya dialihfungsikan. Itu alasan yang paling masuk akal. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Amerika mendukung Israel itu hanya karena saya agama, itu keliru ya. Itu bukan alasan yang paling masuk akal. Bahkan generasi Gen Z atau Gen Alpha yang ada di Amerika itu mayoritas mereka tidak mendukung Israel kok. Enggak. Hanya pemerintahannya yang mendukung Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika mendukung Israel? Apa alasannya? Apa alasan yang paling masuk akal? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu alasan yang paling menohok atau alasan yang paling pahit yang masuk akal yang bikin warga Konoha kejang-kejang berjamaah adalah Amerika mendukung Israel itu karena pemerintahannya tidak korup. Kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya, Konoha itu kan pemerintahnya sangat korup, sehingga apa? Sehingga negara lain enggan membantu atau bermitra dengan Konoha. Tapi kalau Israel dengan Amerika, Amerika membantu Israel itu karena apa? Karena pemerintahnya terpercaya. Menurut data, Israel itu masuk 30 besar negara paling bersih dari korupsi. Sekali lagi saya katakan, 30 besar di dunia masuk negara paling anti korupsi. Itu artinya Israel itu adalah negara terpercaya. Dan yang paling anehnya lagi, ya, 10 negara paling bersih dari korupsi di dunia, saya menemukan keanehan. 10 negara paling anti korupsi itu tidak ada satupun negara muslim. Saya nggak tahu kenapa. Saya bukan ya anti muslim ya, bukan ya. Tapi menurut saya itu ada semacam keanehan. Mayoritas mereka non muslim. Padahal dalam agama Islam itu kita diajarkan untuk jujur, ya, kita diajarkan untuk berakhlak, agama untuk kebaikan. Namun pada faktanya berbanding terbalik. Saya tahu ya, teman-teman saya banyak muslim kok, banyak juga yang jujur. Ya, teman-teman saya yang muslim, kemudian mereka belajar agama Islam seperti
pada generasi pertama. Karena agama Muslim zaman dulu, zaman sekarang sudah jauh berbeda. Agama Muslim zaman dulu itu agama yang saintifis. Sekarang agama yang dogmatis. Itulah alasannya kenapa ya kalau saya perhatikan tidak ada satupun negara Muslim di dunia ini yang masuk 10 besar negara paling bersih dari korupsi. Apakah agama itu mempengaruhi? Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Yang jelas, agama itu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Agama itu mempengaruhi pola pikir negaranya. Agama itu mempengaruhi pola pikir pejabatnya. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, itu keliru besar. Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Terlepas apakah agamanya itu tradisinya punya tradisi yang baik atau tidak, itu sangat mempengaruhi. Sangat-sangat mempengaruhi. Di video sebelumnya saya udah banyak bahas ini ya. Kenapa agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Saya akan memberikan kisi-kisinya di sini. Salah satu contoh misalnya. Agama tertentu di Konoha, agama mayoritas di Konoha itu kan punya tradisi, punya prinsip. Garis bawah ya, punya tradisi, punya prinsip. Gak usah mikirin iptek, gak usah mikirin tentang teknologi. Pikirkanlah akhirat, 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 dan akhirat. Sehingga apa? Sehingga kita tertinggal dalam teknologi. Karena kita tertinggal dalam teknologi, maka kita tidak menguasai teknologi, ya kita dianggap remeh oleh negara lain. Bahkan ya, ketika kapal induk Amerika lewat dari Selat Malaka, ya, dari perairan Indonesia, bayangkan ya, radar daripada militer Konoha saya itu mati. Bayangkan ketika ya kapal induk Amerika lewat. Mereka bisa lewat bebas kok. Jadi kalau saya perhatikan ya, kita itu cuma jago kandang aja ya. Bahkan ya pemerintah Konoha juga seperti itu, cuma jago kandang aja ya. Jadi itu alasan yang pertama. Karena apa? Karena pemerintah Israel itu terpercaya. Karena terpercaya anti korupsi, ketika mereka membantu Israel, maka Amerika akan balik modal. Ini bisnis guys, it's all about bisnis. Dukungan Amerika terhadap Israel itu gak lepas yang namanya bisnis. Ya, itu ada bisnisnya. It's all about business. Amerika gak mungkin mau rugi dong, gak mungkin lah, gak mungkin. Masa Amerika membantu Israel dengan cuma-cuma? Enggak, pasti ada barternya. Mungkin ya berbarter dengan apa? Dengan teknologi misalnya, ya dengan SDM misalnya. Mereka kan saling menukar ya, saling menukar SDM. Ilmuwan daripada Israel itu ditarik ke Amerika. Ya, jadi itu semacam barter. Kalau misalnya Amerika memberikan bantuan dana militer misalnya terhadap Israel per tahun miliaran dolar misalnya, maka ilmuwan daripada Israel ini akan diperbantukan ke Amerika. Itu namanya barter. Nggak ada yang gratis guys. No, nggak ada yang gratis. Ya, nggak ada makan siang yang gratis. Itu alasan yang pertama. Karena pemerintahan Israel terpercaya anti korupsi. Beda dengan Konoha. Konoha itu adalah negara paling religius seantero dunia. Tapi pemerintahnya korup. Itu artinya kita itu beragama hanya topeng, hanya simbol, dan hanya di awang-awang saja. Ya, kemudian apa alasan selanjutnya misalnya? Apa alasan selanjutnya kenapa Amerika itu mendukung yang namanya Israel? Alasan selanjutnya adalah karena burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Hah? Maksudnya gimana? Jadi gini, orang yang baik akan berteman dengan orang baik. Orang yang jahat akan berteman dengan orang jahat. Orang yang jenius akan berteman dengan orang jenius. Orang yang cerdas akan berteman dengan orang cerdas. Jadi, saya menilai Amerika itu adalah negara yang sangat cerdas. Israel juga seperti itu. Negara yang sangat cerdas. Kenapa? Karena terbukti SDM mereka lebih maju. IQ rata-rata mereka ya jauh di atas Konoha. Konoha rata-ratanya 78. Sementara Israel itu kalau nggak salah di atas 90. Amerika juga seperti itu. Jadi, ya, negara yang cerdas akan berteman dengan negara yang cerdas juga. Amerika dengan Israel itu
punya hubungan diplomatik yang sangat kuat, terutama di bidang apa? Di bidang militer, teknologi. Ya, karena sama-sama cerdas, menguasai yang namanya teknologi dalam militer, mereka biasanya akan sharing gitu, saling sharing ya, atau brainstorming ya, bagaimana cara meningkatkan teknologi daripada militer ya, kemudian menciptakan alat-alat canggih dan lain sebagainya. Mereka brainstorming, mereka saling bekerja sama. Jadi bulu yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Amerika cerdas dan Israel juga cerdas. Mohon maaf ya, saya tidak merendahkan negara lain ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika lebih memilih Israel daripada Iran? Karena apa? Karena Israel itu yang pertama tuh pemerintahan lebih bisa dipercaya, kemudian lebih cerdas. Israel lebih cerdas daripada Iran. Terbukti apa? Terbukti banyaknya penerima Nobel ya. Bangsa Yahudi itu kan paling banyak menerima Nobel. Padahal populasinya cuma berapa puluh juta ya. Sementara populasi umat muslim yang ada di dunia ada sekitar kurang lebih 1 miliar sampai 2 miliar. Tapi ya, orang Yahudi itu lebih banyak meraih piala Nobel. Kemudian apa lagi? Apa yang mempengaruhi kenapa Amerika mendukung Israel? Kenapa dia tidak mendukung Iran misalnya? Kenapa tidak mendukung Palestina dan lain sebagainya? Apa alasannya? Alasan selanjutnya misalnya, karena mereka merasa bersalah. Hah, maksudnya gimana? Jadi Amerika pada Perang Dunia Kedua itu merasa bersalah terhadap bangsa Yahudi. Kenapa merasa bersalah? Karena kejadian daripada Perang Dunia Kedua, di mana Om Kumis banyak membantai orang-orang Israel yang ada di Eropa. Sekitar kurang lebih sampai 10 juta ya kalau nggak salah ya. Jutaan pokoknya. Dan itu ya semacam sejarah yang membekas bagi Amerika. Amerika gagal menyelamatkan bangsa Yahudi. Jadi karena mereka merasa bersalah, mereka membantu, mereka kasihan sebenarnya. Ya, kasihan bukan berarti ngemis-ngemis ya, bukan berarti Israel ngemis-ngemis, nggak, bukan seperti itu. Tapi mereka merasa bersalah, gagal menyelamatkan bangsa Yahudi, sehingga apa? Sehingga Israel dibantu oleh Amerika. Kemudian apa lagi? Apa yang mempengaruhi kenapa Amerika membantu Israel? Apakah pengaruh daripada agama? Seperti yang saya katakan tadi, enggak. Ada mungkin faktor daripada agama, tapi kecil banget. Sekitar berapa persen ya? Cuman 0,39% ya. Jadi gini guys ya, kalau misalnya ada yang mengatakan Israel itu bangsa pilihan Tuhan, kemudian ya diberkati Tuhan, kenapa minta bantuan sama Amerika? Saya tidak percaya, sampai sekarang saya tidak percaya bahwa Israel itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Maksudnya nggak cuma Israel yang diberkati oleh Tuhan, semua bangsa diberkati oleh Tuhan. Di video sebelumnya saya udah bahas nih alasan yang paling logis kenapa Israel itu bisa maju, bisa jago, ya, bisa lolos dari keroyokan Liga Arab. Zaman dulu pernah kan dikeroyok. Jadi mereka ini sebenarnya adalah bangsa yang terpelajar ya, itu sebenarnya alasannya. Bangsa yang terdidik, bukan karena diberkati pilihan Tuhan. Masa Tuhan pilih kasih? Saya nggak menerima alasan-alasan seperti itu. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa Amerika itu lebih memilih Israel daripada Palestina atau Iran? Karena Israel itu bangsa petarung. Ya, mereka mau fight. Mereka mau mengorbankan nyawanya. Mereka mau berperang. Mereka nggak takut. Mereka masuk ke Palestina. Mereka ya berjibagu di negara tetangga. Ada yang jadi agen Mossad, ada yang menyamar dan sebagainya. Mereka mengorbankan nyawanya. Mereka adalah bangsa yang petarung. Fight. Nggak semua bangsa seperti itu. Nggak semuanya. Jadi Amerika melihat, oh, Israel ini adalah bangsa yang petarung, berani, layak untuk dibantu.
Ya. Dan mereka juga bertarung, bukan cuma bertarung, mereka punya kesiapan, tentaranya terlatih, ya. Mereka menggunakan otak, presisi, nggak hanya membombardir sana sini, nggak, tapi presisi, on target, langsung ya pada tujuannya. Jadi Amerika melihat itu, ya kita layak membantu Israel. Bayangkan kalau Israel misalnya nggak mau menye-menye gitu, nggak mau perang misalnya, nggak mau bertarung demi negaranya, kemudian nggak mau menguras tenaga, menggunakan otaknya untuk membela negaranya, maka Amerika nggak bakal mau kok. Itu alasannya kenapa Amerika lebih memilih Israel. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa oh karena seiman, saya nggak menerima jawaban seperti itu. Karena saya agama nggak. Buktinya Amerika seiman kok sama Burundi. Kenapa Burundi nggak dibantu oleh Amerika? Burundi kan seiman kan. Salah satu negara Kristen paling miskin di dunia, yaitu Burundi. Tapi nggak dibantu oleh Amerika kok. Itu alasan yang paling logis. Ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, apa alasannya kenapa Amerika membantu Israel? Karena faktor lobbyisasi. Jadi orang Yahudi itu sangat jago dalam lobbying, melobi, negosiasi. Ya, banyak kok orang Yahudi yang tinggal di Amerika dan mereka di sana jadi pengusaha. Padahal jumlahnya di Amerika itu cuma sekian persen, cuma 5%, nggak sampai 5% kayaknya. Tapi mereka memegang kekuatan ekonomi. Karena mereka memegang kekuatan ekonomi, maka mereka jago dalam hal melobi, ya, lobi pemerintahan Amerika, melobi Eropa dan sebagainya. Mereka sangat jago yang namanya lobby. Kemudian punya nilai tawar yang sangat tinggi. Jadi orang Yahudi itu punya nilai tawar yang sangat tinggi ya, tidak seperti Konoha. Mohon maaf ya, Konoha itu ya hanya berlomba-lomba untuk korupsi. Pejabat di Konoha itu hanya lomba-lomba untuk korupsi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Biar kita ada perubahan gitu. Di Konoha kan berlomba-lomba untuk korupsi kan. Sementara enggak. Di Amerika tuh enggak. Ya, orang-orang Yahudi di sana itu enggak lomba-lomba korupsi, enggak. Mereka ya punya nilai tawar. Apa nilai tawar dari mereka? SDM. Ya, mereka bisa barter ya dengan Amerika, dengan negara Arab misalnya, atau negara Barat misalnya. Gua akan menciptakan ini, menciptakan itu. Kalau lu bantu Israel. Itu namanya nilai tawar. Apakah Konoha punya nilai tawar? Enggak. Apa nilai tawar Konoha? Selain sumber daya alam. Sumber daya alam doang diperkaos oleh Konoha. Itu yang diuber-uber oleh Konoha. Bahkan pemerintahan Konoha sampai sekarang mereka ya berorientasi pada sumber daya alam kok, nggak pernah berorientasi pada sumber daya manusia, nggak pernah. Konoha itu tidak pernah memperbaiki sumber daya manusianya, nggak pernah. Bahkan ya di Konoha itu kitab suci juga dikorupsi, dana pendidikan juga dikorupsi, ya pengadaan laptop juga dikorupsi dan sebagainya. Aduh, mumet ya kalau ngomong Konoha. Itulah alasannya kenapa kita nggak maju-maju. Korupsi di mana-mana. Gimana Amerika mau percaya dengan Konoha coba? Ya, gimana dia mau bantu Konoha coba? Gimana bersahabat dengan Konoha kalau pemerintahnya korup ya? Kalau misalnya saya mengatakan bahwa pemerintah Konoha itu korup, suka korupsi dan sebagainya, apakah saya hanya menyalahkan pemerintah Konoha? Enggak. Saya juga menyalahkan masyarakatnya. Pemerintah Konoha itu dipilih oleh siapa? Dipilih oleh masyarakat. Ya, yang memilih pemerintah Konoha itu adalah masyarakatnya. Jadi yang saya salahkan itu bukan hanya pemerintahnya tapi masyarakatnya. Kenapa masyarakat mau disogok? Kenapa masyarakatnya ya kalau misalnya nih pemilu ya, nanti saya kasih 200.000 ya per kepala, lu mau nggak milih gue? Warga Konoha kan banyak yang seperti itu. Warga Konoha itu kalau nggak dibayar ke TPS nggak bakal mau milih, males. Jadi sama sebenarnya 11-12 antara pemerintah Konoha dengan masyarakat Konoha itu 11-12. Mereka itu sama-sama apa? Sama-sama korup. Ya, masyarakat Konoha itu anti korupsi.
mereka nggak kebagian aja. Coba kalau mereka kebagian, mereka nggak akan ngomong anti korupsi, nggak bakal. Mereka akan diam. Masyarakat Konoha itu bukan masyarakat yang terpercaya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kenapa? Biar menyadarkan warga Konoha. Aduh, lu nggak bisa maju. Konoha itu nggak bisa maju kalau apa? Kalau korupsi, korupsi terus. Masyarakatnya korupsi, pemerintahnya korupsi, berlomba-lomba untuk korupsi. Masyarakat itu masyarakat yang kurang terpercaya. Agama gagal bikin warga Konoha itu menjadi masyarakat yang terpercaya. Jadi bagaimana mungkin ya kita dibantu oleh Amerika misalnya, dibantu oleh negara-negara maju, kalau masyarakat kita itu tidak percaya, kalau pemerintah kita itu tidak terpercaya. Ya, pemerintah itu adalah gambaran daripada masyarakat. Masyarakat dengan pemerintah itu 11-12. Ya, mohon maaf ya saya agak vulgar ya ngomong seperti itu, tapi biar kita sadar, biar kita bisa membangun bangsa ini ke arah yang lebih bagus lagi. Tapi kalau saya sih, ya mohon maaf ya, saya mengatakan bahwa untuk menjadikan Konoha menjadi negara maju itu sangat susah, sesusah-susahnya. Bisa, tapi susah banget. Ada banyak yang perlu kita perbaiki, ya, terutama tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama di Konoha itu tidak bikin SDM kita lebih maju, enggak, malah membodohi. Tradisi beragama di Konoha itu berorientasi pada apa? Berorientasi pada akhirat terus yang dipikirkan. Dan saya melihat ya, tradisi dalam beragama di Konoha itu sangat ritualistik. Jadi karena ritualistik, kita lebih fokus pada ritual daripada aksi nyata. Sementara kalau kita perhatikan negara maju itu, ya, negara maju itu lebih fokus pada aksi nyata daripada ritual-ritual. Kita ambil contoh misalnya di Amerika. Amerika itu ya, sebagian masyarakatnya itu sangat religius, walaupun mereka mengatakan saya nggak peduli dengan agama. Ya, itu cuman di omongan doang, tapi pada pelaksanaan mereka sangat religius kok. Contoh misalnya, jadi guru, jadi pengacara, jadi pejabat dan sebagainya. Mereka jadi guru misalnya, contoh ya, kita ambil contoh jadi guru. Mereka berprinsip, ibadah mereka itu adalah jadi guru yang berkualitas, mengajar anak-anak, menjadikan ya anak-anak SDM-nya sangat tinggi. Itu ibadah mereka. Ibadah mereka itu bukan ritual-ritual, bukan. Tapi Konoha kan sibuk dengan ritual-ritual. Saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk meninggalkan ritual, tapi ya ritual yang paling bagus itu, ibadah yang paling bagus itu adalah pekerjaan kita. Ya, jadi warga Konoha itu saya melihatnya sangat ritualistik, terlalu ritualistik. Warga Konoha berpikir hanya melakukan ritual-ritual seperti itu, Konoha bisa maju, kemudian masuk surga. Hanya menggunakan ritual-ritual. Ya, jadi negara maju nggak seperti itu. Mereka nggak mengatakan bahwa mereka si paling beragama. Mereka langsung ya melaksanakan di dunia nyata. Kalau kita ambil contoh lain misalnya jadi pejabat ya di negara maju itu, mereka anti korupsi karena apa? Karena mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah mereka. Sehingga mereka bekerja dengan hati, tanpa korupsi, dan itu yang menjadikan mereka jadi negara maju. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau misalnya nih ya pemerintah kita itu bagus, anti korup dan lain sebagainya, tapi masyarakatnya maksudnya korupsi, buang sampah sembarangan dan sebagainya. Ya, jadi harus seimbang antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi masyarakatnya dulu deh gitu, dibenahin, baru pemerintahannya. Kalau nggak bersinergi ya kerjasama biasanya. Tapi saya melihat di Konoha, pejabat yang anti korupsi itu, yang bersih dari korupsi itu cuman sekian persen, cuman 2% dari 100%. Rata-rata mereka itu korupser, ya, koruptor ya. Apakah saya salahkan pejabatnya? Enggak, saya salahkan masyarakatnya. Kenapa memilih pemimpin yang korup? Itu harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat Konoha. Jangan cuma teriak-teriak, hukum metong koruptor, hukum metong koruptor. Apakah Anda tidak korupsi kalau Anda jadi pejabat? Ya. Jadi itu permasalahan besar daripada Konoha. Kenapa Konoha itu ya tidak mau
dibantu oleh negara maju. Buruh yang sama akan hinggap di dan yang sama. Negara yang maju akan berteman dengan negara maju. Negara yang korup akan berteman dengan negara yang korup. Konoha, negara korup, biasanya mereka akan berteman dengan negara korup juga. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekonoa. Salam petarung.